Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat bahasa. Pagi ini pagi yang luar biasa. Kita kembali hadir pada acara B1 Bincang bersama tokoh. Bersama saya Zamzam Hariro. Dan telah hadir bersama kita tamu spesial ya, tamu yang mungkin tidak asing bagi Balai Bahasa, karena beliau ini sudah ikut dari udah lama mengenal Balai Bahasa. Tapi untuk lebih jelasnya nanti kita akan berkenalan. Saya langsung saja menyambut dan memperkenalkan tokoh kita pagi ini, Bapak Muhammad Ahmad Mujizun. Mujizun ya. Munjizun ya. Ahmad Munjizun. Jadi nama yang mungkin khas ya, ada agamisnya ya, mungkin agak susah diucapkan untuk orang-orang Sasak biasa. Memang agak jarang maksudnya. Tetapi tentu saja ini sesuatu yang membahagiakan kita kedatangan tamu spesial kita. Beliau sudah banyak berkiprah di dunia pendidikan dan memajukan pendidikan di Nusa Tenggara Barat, dan juga di bidang kebahasaan, bahasa dan sastra. Tapi untuk jelasnya nanti beliau akan bercerita ya. Alangkah baiknya kita minta beliau memperkenalkan diri sendiri saja ya, biar lebih afdol ya. Silakan Pak. Sejauh mana nih perkenalan? Boleh yang umum, boleh yang ya silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa diundang di sini ke Balai Bahasa, satu tempat yang bagi saya juga adalah tempat yang tidak asing. Rumah mungkin ya. Sudah menjadi rumah ya? Sudah menjadi rumah. 2015 dulu saya sempat berkompetisi di sini dalam hal pemilihan duta bahasa. Jadi saya terpilih menjadi salah satu duta bahasa Nusa Tenggara Barat dulu di tahun 2015, dan sejak itu tentunya awareness dan kesadaran saya tentang pentingnya bahasa, dan terutama pentingnya untuk mengkampanyekan seberapa pentingnya bahasa itu juga semakin bertambah gitu. Terutama pada saat itu juga saya hendak berangkat untuk S2 ke Australia, ke University of Queensland gitu. Dengan sekelumit perjalanan yang harus saya tempuh untuk mengarungi satu samudra untuk sampai ke Australia untuk kuliah di situ, sekaligus menjadi satu realisasi mimpi yang sudah lama untuk kuliah di luar negeri di salah satu universitas terbaik. Saya sadari betapa pentingnya bahasa sebagai salah satu bagian dari alat dan prerequisite kita untuk bagaimana menjadi seorang insan yang go global gitu. Ya, ini banyak pasti pertanyaan dari sahabat bahasa ya, karena kalau tidak salah Bang Jizun saya panggilnya boleh? Boleh. Sempat diberitakan viral lah ya di media nasional terkait seorang sosok katakan anak petani ya, bisa mewujudkan mimpi berkuliah di universitas apa itu? North Carolina State University. Itu di Amerika ya. Di Amerika Serikat. Menyebutnya aja susah ya. Tapi itu tempat yang universitas ternama di Amerika, dan itu tidak menjadi suatu hal yang mustahil, sahabat bahasa. Kita menyaksikan sendiri, buktinya ada Bang Jizun ini mampu. Mungkin bisa diceritakan nih Bang Jizun, sejak kapan bermimpi ingin berkuliah di luar negeri, khususnya mungkin bisa dapat di kampus ternama seperti di Amerika? Memang cerita ini sudah saya sampaikan juga beberapa kali di podcast-podcast yang lainnya, di seminar-seminar kalau ada kesempatan. Ya, mungkin di sini ada adik-adik sahabat bahasa belum mendengar ya. Betul. Kita bagi. Tentunya saya selalu excited untuk menceritakan hal tersebut. Jadi tahun 2009 dulu saya awalnya ini pengen masuk
ke Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Oh. Unram. Karena basic saya dulu adalah eksak, kemudian saya pengen jadi guru matematika. Wah. Jadi impian awal saya adalah menjadi guru matematika. Tapi qadarullah pada saat penerimaan mahasiswa baru, saya nggak keterima nih di FKIP. Saya keterima di pilihan kedua, yaitu di Fakultas Peternakan Unram. Oh, malah peternakan ya. Betul. Dan saat itu ada stigma-stigma negatif yang saya dengar dari kiri kanan depan belakang, bahwa anak-anak yang masuk ke peternakan itu adalah anak-anak yang tidak keterima dari fakultas Lain. oleh fakultas lain gitu. Nah, oleh sebab itu saya sempat nih merasa insecure gitu. Jadi walaupun jurusan ilmu peternakan itu adalah satu hal yang memang sudah relate dengan saya, dengan kehidupan saya sejak kecil gitu. Kenapa begitu? Ya karena sejak kecil saya memang merawat sapi, kemudian ada kuda, poni ya, bukan kuda yang gede gitu. Iya, iya. Jadi selain sibuk sekolah di rumah, saya memang selalu disibukkan dengan kegiatan-kegiatan merawat Sapi. Kalau sapi dalam bahasa dan Sasak kuda. ngarat, kalau kita Ngarat. ngarat ya. Jadi ngarat, ngawis, kemudian hal-hal yang menyangkut itu kita mandikan, kita bersihin kandang, jadi nyekop segala Semua macam ada, itu semua. itu adalah hal yang Biasa sudah biasa buat saya gitu. Jadi paling tidak dari situ saya belajar tentang tanggung jawab. Tanggung jawab ya. Nah di situ kenapa kemudian saya tiba-tiba bermimpi untuk kuliah ke luar negeri. Saya pada dasarnya bukan orang yang visioner banget gitu. Tapi ada satu waktu ketika 2009 itu, begitu saya masuk ke peternakan, saya melihat nih sosok yang namanya Profesor Suhubdi Yasin. Suhubdi Yasin. Beliau profesor kerbau dari Sumbawa. Waktu itu beliau bilang, karena seminar itu adalah seminar yang khusus untuk mahasiswa baru, beliau bilang gini, saya tahu nih, banyak di antara kalian yang merasa insecure, yang merasa tidak pede hanya karena anggapan bahwa kalian itu adalah orang-orang yang tidak diterima di fakultas lain, maka kalian memilih fakultas peternakan. Kemudian beliau lanjutkan, ketahuilah anak-anakku, bahwa saya berdiri di sini sebagai seorang profesor lulusan salah satu kampus terbaik di Australia dan bahkan di dunia, University of Queensland, dengan menggunakan beasiswa sehingga saya kuliah PhD gratis, and this is where I am right now, katanya. Dari peternakan juga. Dari peternakan juga. Dan dulu saya juga berdiri dan duduk persis di tempat yang sama di mana kalian berada sekarang. Detik itu pula saya kemudian berazam dalam hati saya, kalau dia bisa, pasti saya bisa gitu. Saya azamkan, selesai saya di peternakan Unram ini, saya akan kuliah di kampus yang barusan diperlihatkan oleh dosen itu 2009 gitu ya. Dan bismillah gitu 2016 kesampaian. 2009 2016 itu berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun menunggu sampai mimpi itu mimpi itu terrealisasi. Proses dari realisasinya ya tentunya panjang gitu. Ya. Tapi ada hal-hal penting yang memang saya pengen sharing gitu. Oke. Saya juga ingin dengar ini. Jadi yang saya pelajari dulu setelah bermimpi, sebetulnya saya lupa dengan mimpi itu. Ya. Karena pasti kita disibukkan dengan proses perkuliahan. Betul. Dan saya juga tidak terlalu familiar dengan kesempatan beasiswa. Memang waktu itu mendengar kata beasiswa, oke, mudah-mudahan suatu saat ada jalan untuk mendapatkan beasiswa itu. Tapi begitu semester 1, 2, 3 tahun berlalu, tidak pernah saya gubris mimpi itu.
Malah teman-teman yang lain saya lihat sangat proaktif untuk nyari Beasiswa. program-program pertukaran pelajar, pertukaran mahasiswa ke luar negeri dan seterusnya. Tapi pada akhirnya saya simpulkan mungkin bahwa karena saya pernah bermimpi waktu itu, jadi dunia, universe, dan juga mungkin Tuhan merekam. itu merekam dan mempertemukan kita pada momentum-momentum yang tepat gitu. Betul sekali. Sehingga pada akhirnya walaupun saya dulu menginginkan untuk kuliah di ini pada awalnya saya pengen kuliah di kampus yang lain sebetulnya pada saat mendaftar beasiswa. Tapi pada akhirnya ternyata saya ketendang juga kembali ke kampus yang pernah saya mimpikan dulu. Jadi kadang that is the power of dream gitu. Sehingga yang ingin saya sampaikan pertama adalah jangan pernah remehkan mimpi. Jangan pernah remehkan wish. Siapa tahu suatu saat mimpi-mimpi atau angan-angan kecil yang pernah Anda angankan di masa lalu tiba-tiba menjadi kenyataan. Ya tentunya semua itu tidak terlepas dari proses yang kemudian memungkinkan kita sampai pada titik itu ya. Wah, luar biasa ya. Itu sangat menginspirasi dan saya teringat juga dengan kisah saya sendiri seperti itu. Yang saya ambil dari momen ketika Bang Jizun di kampung memelihara sapi atau ternak. Kalau dalam bahasa Sasak itu ngarat ya. Saya sendiri juga mengalami hal itu, Bang Jizun. Oh ya? Iya, saya ngarat juga, tapi kambing. Tapi kambing itu lebih menyesakkan daripada sapi. Karena rewel. Rewelnya minta ampun. Dan di waktu sering itu kan mau makan juga. Betul, dia sembarangan kan makan apa istilahnya tanaman orang, kebun. Jadi kita harus jaga betul. Nah, itu sangat-sangat melelahkan, tanggung jawabnya besar gitu, karena kita harus jaga, rawat, dan tidak bisa lengah. Tetapi betul, saya berpikir bahwa penting seorang anak itu diberikan tanggung jawab. Penting diberikan beban untuk dia selesaikan setiap harinya. Supaya mereka terbiasa. Dan itu dilepas saja, karena itu tanggung jawab dia. Dan itu akan membentuk karakternya yang tahan banting ya, yang punya sifat mandiri dan disiplin, karena kalau tidak ternaknya mati atau apa, dia kan merasa bertanggung jawab. Dan itu saya pikir juga sangat relevan dengan apa yang dialami oleh Bang Jizun untuk membentuk Bang Jizun sampai saat ini. Nah, sahabat bahasa yang tentu saja kami banggakan, apa yang kita dengar dari Bang Jizun tadi sebenarnya mungkin juga kalian alami ya. Tetapi kita tentu punya jalan hidup yang berbeda-beda. Mungkin tidak akan sama persis dengan Bang Jizun, tetapi yang perlu kita ingat adalah kita harus selalu berpikir positif tadi dan selalu berpikir baik terhadap kadar takdir Tuhan ya, karena apapun pasti sudah direncanakan yang sebaik mungkin oleh Tuhan. Nah, dari periode itu kan Bang Jizun pernah mengikuti berbagai kegiatan tentu saja ya, sehingga mendapatkan beasiswa itu. Nah, dalam proses untuk mendapatkan beasiswa itu, apakah Bang Jizun juga menguatkan kebahasaannya? Bagaimana? Apakah mungkin bisa diceritakan? Memang tidak bisa dipungkiri, salah satu tantangan dan halangan terbesar kebanyakan let's say anak-anak NTB untuk meraih beasiswa ke luar negeri maupun dalam negeri itu adalah persoalan bahasa. Sebetulnya memang tidak hanya bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga. Kenapa saya bilang gitu? Oke lah, bahasa Inggris itu terukur dengan nilai TOEFL. Banyak anak-anak, teman-teman itu yang nggak bisa daftar beasiswa hanya karena nilai TOEFL-nya kurang, tidak punya nilai IELTS, atau nilai-nilai tes bahasa Inggris yang lain yang cukup untuk mendaftar ke beasiswa tersebut. Tapi tidak hanya itu. Oke lah, sekarang secara
kebahasaan dia bisa berbahasa Indonesia dan bisa berbahasa Inggris. Tapi secara dalam konteks bahasa secara keseluruhan, dia nggak bisa bikin tulisan. Tulisan bikin paragraf ngawur ngidul gitu. Ya, betul. Betting around the bush gitu. Dan itu yang kemudian terlihat ketika pewawancara atau ketika penyeleksi beasiswanya melihat tulisan mereka, oh ini nggak qualified gitu. Karena tulisan itu kan mencerminkan pikiran dan mencerminkan karakter mereka, pengetahuan juga. Betul. Ya. Nah, sehingga menurut saya bahasa ini adalah menjadi bagian yang sangat penting dalam proses persiapan kita untuk mendapatkan beasiswa ke jenjang yang lebih tinggi. Sebetulnya sekarang ada banyak sekali beasiswa yang tersedia untuk kuliah baik dalam negeri maupun luar negeri. Permasalahannya hanya satu lagi. Again and again, permasalahan tidak cukup nilai tes bahasa. Yang jadi masalah adalah karena persoalan bahasa ini tidak bisa difikskan, tidak bisa di-resolve dalam waktu yang singkat. Ya. Misalnya sekarang bulan depan atau 2 bulan lagi deadline untuk pendaftaran beasiswa A, let's say beasiswa LPDP. Nggak bisa nih kalau sekarang misalnya TOEFL yang dibutuhkan 500, lalu tiba-tiba sekarang mau TOEFL saya masih 400 atau apalagi di bawah 400, mau naikkan ke 500, itu would take a lot of time untuk diperjuangkan untuk menghasilkan nilai TOEFL segitu. Sehingga kunci atau jalan keluarnya adalah mempersiapkan diri sedini mungkin. Persoalan yang terjadi adalah orang-orang itu mencari beasiswa kebanyakan setelah mereka lulus. Ada yang setelah lulus S1, setelah lulus S1 baru nyari beasiswa. Ternyata kandas, nggak bisa daftar gitu. Dulu oke lah, ada namanya beasiswa afirmasi untuk LPDP, untuk mereka yang berasal dari wilayah afirmasi, di mana untuk mereka yang mendaftar beasiswa jalur afirmasi akan ada pelatihan dari LPDP, sehingga batas minimum requirement untuk nilai TOEFL-nya itu sangat dulu sangat rendah, sekitar 425. Tapi sekarang daerah-daerah di NTB ini udah kebanyakan tidak afirmasi lagi. Nah, memang sekarang ada beasiswa Austria Awards Scholarship yang di situ NTB termasuk wilayah afirmasi di situ. Tapi again, kalau mengandalkan beasiswa afirmasi, siap-siap karena saingannya sangat banyak. Gitu. Kemarin saja kalau nggak salah sekitar 19-20 ribu aplikasi yang dikirim ke Austria Awards. Dari NTB saja atau semua? Se-Indonesia. Nah, sehingga buat teman-teman yang sekarang mungkin masih kuliah ataukah masih SMA, itulah justru yang menjadi waktu yang sangat tepat untuk mempersiapkan terutama kebahasaan. Karena pada akhirnya kita udah nggak punya waktu lagi untuk persiapan bahasa. Betul. Nanti kalau dekat-dekat itu untuk administrasi saja baru. Betul. Kalau untuk kebahasaan dalam waktu singkat itu waduh susah sekali. Betul. Kecuali kalau memang ada komitmen yang benar-benar besar untuk misalnya ada teman-teman yang begitu lulus S1 untuk lanjut ke beasiswa S2, mereka memutuskan untuk camp atau untuk pergi ke tempat-tempat tertentu untuk pelatihan English secara intensif gitu. Tapi again, biasanya yang terjadi adalah ketika kita selesai S1 pasti akan ada tuntutan secara finansial, sosial, dan segala macam. Betul sekali. Jadi berarti dari SMA ya baiknya dari SMA idealnya. Kalau dalam refleksi ke Bang Jizun ya, pengetahuan kebahasaan terutama bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu semenjak kapan mulai dirasa perlu ditambah atau ditingkatkan? Kalau menurut saya seharusnya
di setiap jenjang pendidikan itu harus ada sentuhan-sentuhan tertentu gitu. Sehingga mereka itu sudah familiar dengan istilah-istilah paling tidak gitu. Iya. SD mestinya bahasa Inggrisnya itu dikaitkan dengan keseharian mereka, kemudian bisa jadi penting untuk dipraktikkan, misalnya ada hari-hari tertentu yang dimana anak-anak SD berkolaborasi dengan gurunya secara interaktif, mereka diajarkan dan diajak untuk berbahasa asing gitu. Ya, saya pikir itu poin yang sangat baik ya, sangat penting untuk bisa diadopsi atau diadaptasi di sekolah kita. Karena kemampuan berbahasa asing itu akan meningkatkan kepercayaan diri siswa. Betul. Dia akan percaya diri ketika nanti bertemu atau berinteraksi dengan sekolah-sekolah lain yang sudah menguasai atau sudah memakai bahasa asing sebagai salah satu bagian dari pembelajaran. Kalau seandainya mereka di sekolah-sekolah umum kita yang sekarang ini sama sekali tidak ada pengetahuan atau pengenalan bahasa Inggris atau bahasa asing, mereka tentu saja inferior ya, tidak percaya diri dan merasa wah itu saya tidak. Nah itu betul sekali, saya pikir ini perlu kita perbaiki dan kita sama-sama berjuang untuk ini sesuai dengan Badan Bahasa dan Balai Bahasa mendukung hal ini melalui Trigatra Bangun Bahasanya, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Nah, poin kuasai bahasa asing itu yang akan betul sekali yang menjadi fokus dari Badan Bahasa itu untuk bisa menimba ilmu dan mendapatkan pendidikan yang lebih baik di luar. Apalagi di dunia yang sekarang ini sebetulnya informasi itu sangat Sudah terbuka. Aksesnya sudah sangat Akses gampang. informasi itu sekarang jauh lebih terbuka daripada zaman kita dulu. Zaman dulu gitu. Untuk belajar tidak hanya bahasa, belajar apa saja gitu. Gampang. Semua sudah ada, yang tinggal menjadi pengetahuan masalah adalah kebahasaannya. Kebahasaan. Walaupun ada translator, ada aplikasi-aplikasi, tapi tetap saja pada akhirnya kalau misalnya untuk memahami sesuatu harus ditranslate dulu, itu kan ya tidak mendidik juga ya. Memakan waktu dan tidak mendidik gitu. Ya. Betul sekali. Nah ini jadi kami berharap teman-teman sahabat bahasa, pemangku kepentingan yang berada di tingkat pendidikan atau di komunitas pendidikan, kita sama-sama ayo kita ingatkan lagi bahwa pengetahuan kebahasaan khususnya bahasa Indonesia dan bahasa asing, mungkin di sini bahasa Inggris dan bahasa Arab, itu kita jadikan sebagai bagian dari kurikulum kita sehingga bisa nanti anak-anak kita menggapai mimpinya lebih mudah gitu. Jadi tidak sulit seperti disampaikan tadi Bang Jizun, kalau setelah tamat S1-nya berpikir untuk mengembangkan kebahasaannya untuk mendapatkan beasiswa S2, itu sangat-sangat susah karena waktunya terbatas dan sudah mulai ada tuntutan-tuntutan lain, tuntutan ekonomi, tuntutan pekerjaan, tuntutan keluarga dan lain-lain. Jadi betul sekali semenjak kuliah atau semenjak SMA bahkan perlu mulai mempersiapkan diri untuk kemampuan bahasanya. Jadi di Balai Bahasa itu sendiri kan ada UKBI, Bang Jizun. Menurut Bang Jizun ada relevansinya apa UKBI dengan kemampuan untuk mendapatkan beasiswa untuk menulis itu? Saya rasa itu sangat relevan karena kalau nilai UKBI-nya tinggi, berarti paling tidak pengetahuan basic tentang bahasa Indonesia itu mumpuni. Paling tidak standar gitu. Standar, ya. Karena menurut saya secara grammar setiap bahasa itu relate gitu. Setiap bahasa ada kemiripan. Ya. Seperti misalnya, saya bukan orang bahasa ya, tapi kalau saya perhatikan, kalau dalam bahasa Indonesia ada SPUK, bahasa Inggris ada subject verb, bahasa Arab ada mubtada khobar, walaupun ada fi'il fa'il juga itu, tapi yang mirip dengan SPUK itu mubtada khobar gitu. Jadi ada subjek, ada keterangan, ada predikat atau kata kerjanya gitu. Ada sesuatu, ada informasi tentang sesuatu itu gitu. Ya, betul sekali. Nah, saya tidak jarang melihat ada tulisan, bahkan mahasiswa dulu
yang kalau saya lihat tulisannya itu banyak yang nggak lengkap. SPUK-nya. SPUK-nya itu apa, kayak oh ini cuma subjek doang gitu. Nah, Tidak jelas. tidak jelas gitu. Dan dalam tata bahasa, dalam tulisan baik bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia itu akan dinilai gitu. Wah, tentu saja. Apalagi nulis essay untuk bahasa untuk beasiswa. Ya. Jadi tentu saja sangat relate atau sangat terkait ya. Jadi kemampuan. Beberapa kali kami mengadakan uji kemahiran berbahasa Indonesia atau KBI untuk siswa. Kita memang menemukan siswa-siswa yang mendapatkan nilai UKBI tinggi itu memang juga siswa yang berprestasi. Dari tes dari UKBI-nya kita lihat hasilnya ada yang sangat unggul. Setelah kita cek di sekolahnya bahwa mereka juga siswa yang berprestasi. Jadi memang sangat berkorelasi positif dengan. Begitu pula ketika kita pemilihan duta bahasa, kan kita tes UKBI, kita laksanakan UKBI dan kita lihat hasilnya. Mereka yang mendapatkan UKBI itu juga ternyata nilai yang lain juga tinggi. Nilainya juga tinggi gitu. Jadi oh iya ini berarti memang relevan. Bahkan mungkin pernah juga yang mungkin seangkatannya Bang Jizun dulu yang dari kedokteran itu dia dapat nilai tertinggi waktu itu UKBI. Padahal dia belum kenal UKBI loh. Kita tes pakai UKBI dan ternyata dia dapat nilai UKBI dan akhirnya dia dapat tingkat nasional juara 4 juga waktu itu. Wow. Mbak Ami, dokter Ami. Ya, ya. Nah, demikian yang disampaikan Bang Jizun itu sangat betul ya teman-teman. Jadi kita mau tidak mau walaupun kita menganggap bahwa bahasa itu sesuatu yang saya bisa, setiap hari saya pakai, ada ilmunya. Bahasa itu juga ada ilmunya. Jadi kita harus tahu juga bahasa itu. Kita harus belajar juga lebih dalam tentang bahasa itu. Walaupun setiap hari sahabat bahasa dan teman-teman yang lain mungkin berbicara dalam bahasa Indonesia atau mungkin juga dalam bahasa asing lain. Tapi perlu kita memperdalam ilmu bahasa itu. Di situ ada ilmu-ilmu yang berkaitan dengan psikologi, sosiologi, ilmu tata bahasa, struktur, kemudian sintaks dan seterusnya. Itu bukan sesuatu yang tidak terkait dengan kehidupan, itu sangat terkait. Betul sekali. Bagaimana Bang Jizun? Secara umum bahasa ini kan ekspresi, dan ekspresi itu pasti ada nilainya. Betul sekali. Dia akan berpengaruh terhadap kita ingin mengekspresikan sesuatu itu ke siapa. Kalau saya sedang berinteraksi dengan seseorang, maka bahasa itu tidak lagi hanya bahasa dari kata-kata yang saya ucapkan gitu. Di situ ada manner, di situ ada gerakan tubuh, eye contact, kemudian di situ ada sikap dan segala macam. Jadi keseluruhan itu merupakan, menurut saya adalah keterampilan berbahasa. Ada orang yang misalnya ingin mengundang seseorang, entah itu temannya, entah itu tokoh yang belum dia kenal, lantas tiba-tiba datang ke situ, nanti lo datang ya ke tempat gua, itu kan pasti nggak akan diterima gitu. Nah, hal-hal seperti itu menurut saya juga menjadi poin penting untuk di-include dalam pendidikan kita untuk anak-anak gitu. Karena banyak sekali saya rasa anak-anak yang tidak tahu bagaimana memulai conversation misalnya. Bagaimana memulai atau membuka percakapan dengan orang yang misalnya lebih tua dari mereka. Ada ceritanya nih, seorang mahasiswa dia ingin konsul dengan dosen pembimbingnya nih, Mas Zam. Jadi dia bilang, Pak, tunggu aku di kampus ya katanya. Jadi itu kan sebagai mahasiswa itu kan merefleksikan keterampilan berbahasa yang sangat bobrok ya. Mestinya kan kalau bahasa kita ada kata mohon maaf, ampure, atau izin, kiranya ada waktu gitu dan seterusnya gitu. Hal-hal semacam itu menurut saya itu adalah hal yang perlu dipelajari dan dipraktikkan. Jadi di bahasa Inggris itu setelah mempelajari misalnya TOEFL atau IELTS
in particular, saya juga pada saat yang sama memperbaiki cara komunikasi dalam bahasa Indonesia juga gitu. Iya, jadi tidak terlepas ya. Jadi ketika kita belajar TOEFL dan IELTS misalnya, kita harus barengi dengan perubahan perilaku berbahasa kita sesuai dengan pengetahuan tentang TOEFL dan IELTS itu ya. Jadi bukan belajar TOEFL dan IELTS itu melulu hanya untuk mendapatkan nilai tinggi, terus tetapi komunikasi kita tidak berubah, ya sama saja apa istilahnya bohong lah ya. Jadi ketika kita belajar UKBI misalnya, tentu saja cara berkomunikasi kita harus sesuai dengan apa yang kita dapatkan dalam UKBI itu. Misalnya seperti tadi dicontohkan mahasiswa mengirimkan pesan singkat ke dosennya, ya harus sesuai dong dengan etika. Kemudian bagaimana sapaan yang pas untuk orang yang kita hormati, bahasa pembukanya, isinya harus jelas, padat dan singkat, mungkin karena grup dia WA misalnya, dan ada ucapan terima kasih dan seterusnya kan. Nah itu kan yang kita pelajari melalui bahasa ya. Nah mungkin itu yang sekarang mungkin kadang-kadang belum saya lihat belum tersambung di pendidikan itu, Bang Jizun. Ya itu yang saya lihat, memang ada hal yang missing gitu dari pendidikan kita sekarang ini. Saya bisa bahasakan bahwa kadang yang tidak terpikir itu adalah bagaimana kita mempersiapkan nih generasi-generasi muda. Lulus SD mereka bisa apa, lulus SMP mereka bisa apa. Paling tidak kan harus lulus SMP mereka harus ada beda nih antara mereka dengan yang tidak sekolah. Bisa apa? Misalnya mereka bisa mengorganisir teman-temannya gitu, bisa menjadi leader, kemudian dia bisa membuat relasi atau network yang lebih luas gitu. Dengan kata lain, anak-anak yang kita didik di sekolah ini mestinya mereka dikasih alat untuk mereka bisa bertahan, untuk mereka bisa tidak hanya bertahan tapi thrive, tidak cuma survive gitu. Salah satunya adalah keterampilan mereka berkomunikasi, karena pada akhirnya orang-orang yang tertinggal itu adalah orang-orang yang tidak ada kenal, tidak ada orang yang mengenal mereka, dan mereka juga tidak kenal orang lain. Luar biasa poinnya ya. Apa yang disampaikan oleh Bang Jizun tadi sebenarnya sesuatu yang bukan teori ya, sesuatu yang benar-benar terjadi, yang seharusnya kita sadari bahwa ketika kita berinteraksi atau ikut dalam kegiatan pendidikan atau andil dalam kegiatan pendidikan, kita harus betul-betul memberikan perhatian lebih kepada kemampuan kebahasaan ini. Jadi jangan terpisah, nanti mata pelajaran bahasa Indonesia atau bahasa Inggris selesai cuma mengajarkan tata bahasa gitu, tapi tidak ada aktivitas kegiatan yang relate dengan kehidupan sehari-hari, yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya praktek dia bagaimana menyapa orang dengan baik, praktek dia bagaimana membeli barang dengan sopan dan santun dan menawar yang baik dan seterusnya. Kan itu ya, thrive tadi, dan atau bertahan hidup dan memberikan tangguh dalam kehidupan ini. Itu yang penting, jadi seperti itu. Karena ada berapa orang, saya nggak pegang data, tapi ada di sekeliling kita, ada berapa orang yang dicuekin atau yang tidak terlalu dihargai hanya karena mereka tidak menghargai, hanya karena mereka cara berbahasa, cara berinteraksi mereka seolah tidak care, tidak peduli dengan perasaan orang lain gitu. Betul sekali. Di mana-mana, di circle mau mahasiswa, mau siswa gitu. Kadang-kadang orang yang, bahkan anak yang dibilang pintar, yang nilainya tinggi, kadang dikucilkan. Kenapa? Karena mereka keterampilan berkomunikasi mereka, berinteraksi mereka lemah. Saya teringat Bang Jizun, ini ada beberapa dosen saya dulu seperti itu, yang artinya sangat pintar, tapi kemampuan berkomunikasinya kurang, sehingga banyak tidak disukai oleh mahasiswa, menghindar dari dosen itu karena
cara berkomunikasinya sangat buruk ya. Tetapi kebalikannya ada dosen yang komunikasinya sangat bagus, kemudian sehingga ini menjadi dosen favorit gitu. Karena, nah itu salah satu contoh. Padahal dosen yang satu itu malah kadang-kadang dia profesor. Secara kognitif dia jauh lebih. Iya, tetapi ya itu pentingnya ya. Jadi saya pikir itu poin yang sangat penting juga untuk diingat oleh teman-teman dan sahabat bahasa. Oh ya, Bang Jizun kalau boleh tahu dulu dapat beasiswa apa itu waktu S2 saya dapat beasiswa LPDP, jalur afirmasi. Memang kenapa saya bilang tadi persiapan mestinya jauh-jauh hari, karena saya merasakan sendiri berapa sakitnya kita harus spending 6 bulan sampai 9 bulan waktu itu. Saya dikasih pelatihan dari dua beasiswa. 3 bulan pertama itu dari Australia Awards Indonesia, Australia Awards Scholarship, memberikan pelatihan IELTS selama 3 bulan di Mataram, intensif dari jam 8 sampai jam 3 sore. Kerjain soal, contoh soal, latihan dari pagi sampai sore. Setelah 3 bulan itu selesai, saya juga dapat beasiswa LPDP. Yang ini beasiswa untuk S2. Kalau yang tadi beasiswa untuk pelatihan bahasa saja. LPDP mengkursuskan lagi karena saya masih nilai IELTS-nya waktu itu masih 5,5. Harus 6 ya. Mestinya harus 6,5. 6,5. Nah, LPDP kasih 6 bulan lagi. 6 bulan itu pun lebih intens lagi. Dari jam 7 sampai jam 5 sore. Nah, harus bayar mahal dengan ketidak dari duluannya itu ya. Betul. Dan itu harus mati-matian. Ada psychological cost-nya juga nih. Seperti apa? Kita lihat teman-teman yang lain udah improve jauh lebih banyak daripada kita. Misalnya satu saat ada teman saya di samping, dia benarnya 32, saya cuma 13 gitu. Jadi ada waktu-waktu yang seperti itu yang harus kita lewati gitu. Apakah kita akan berhenti? Enggak gitu. Cuma itulah konsekuensi yang harus saya bayar gitu. Karena saya benar-benar pengen kuliah ke luar negeri, maka apapun cost-nya harus saya jalani gitu. Tapi seringkali juga saya bilang sama teman-teman, kuliah S1, S2, S3 itu merupakan pilihan gitu. Bukan kewajiban, dan itu semua hanya untuk mereka yang ingin dan yang mau menikmati gitu. Betul sekali. Buat mereka yang nggak mau kuliah S1, S2, S3, itu pilihan mereka juga gitu. Saya nggak salahkan mereka yang tidak berkuliah. Tapi yang masalah adalah mereka yang nggak kuliah, mereka juga misalnya ada yang nggak ada kerjaan, kemudian dan nggak ada kerjaannya bukan karena pilihan juga ya. Karena memang mereka nggak diterima kerja gitu. Kemudian nyari kerjaan nggak ada kerjaan gitu. Lantas kalau memang itu kenyataannya seperti itu, kenapa tidak kita pakai peluang yang ada gitu? Ada yang menawarkan. Nih ada lembaga yang mau ngasih kita uang gratis untuk kuliah. Mau dalam negeri oke, mau luar negeri oke, negara mana saja oke gitu. Saya malah terpikir kenapa sekolah-sekolah itu tidak ada program khusus persiapan untuk mencari beasiswa. Itu yang jadi. Kenapa? Karena orientasinya bukan ke situ. Mestinya sekolah-sekolah ini harus memetakan buat mereka yang ingin berkarir misalnya di akademik. Buat mereka yang ingin menjadi pebisnis langsung, buat mereka yang ingin bekerja di instansi tertentu, paling tidak mereka punya alat untuk membrainstorm siswa-siswanya, sehingga siswa ini bergerak ke arah situ gitu. Iya, kalau tidak salah di Amerika atau di Australia ada setelah lulus SMA itu ada college namanya ya, atau apa yang khusus dipersiapkan untuk dia. Iya, memang mereka sebelum ke universitas. Saat ada juga yang ambil kuliahnya itu saat masih di SMA juga ada yang ambil
ambil kelas bisa di situ. Ya, itu mungkin yang masih perlu kita benahi sama-sama juga ya. Betul sekali, jadi di SMA itu jangan lulus lepas tanpa kita ada data dan apa istilahnya proyeksi kemana siswa kita yang misalnya katakanlah ada 100 siswa nih, berapa persen yang punya kemampuan kognitif yang bagus untuk berkuliah, kemudian berapa yang mungkin lebih kepada vokasi misalnya, berapa yang punya keahlian-keahlian tertentu atau olahraga dan sebagainya. Nah itu kan harusnya ada peta, kemudian diikuti dengan persiapan. Kalau yang mau kuliah lagi atau beasiswa itu yang harus dikuatkan lagi kebahasaan dan kesastraan. Kalau yang mau vokasi ya diarahkan dikuatkan dulu terkait dengan kemampuan tekniknya dan seterusnya. Nah itu kan sebenarnya mungkin bisa menjawab juga kenapa banyak sekali pengangguran yang tamat SMA ya. Mungkin karena itu kami tidak ada pemetaan dari kebutuhan yang kepada siswa. Saya ada tambahan. Jadi menurut saya salah satu permasalahan di tingkat pendidikan kita baik SMP maupun SMA itu adalah ada banyak guru yang fokusnya itu adalah transfer of knowledge. Oke lah, kalau misalnya ada satu guru nih punya waktu dalam 7 hari itu cuma ngajar berapa jam per hari, ada berapa ilmu yang bisa dia transfer dalam waktu sesingkat itu gitu. Jadi menurut saya pendidikan itu tidak hanya sekedar transfer of knowledge, tetapi bagaimana cara mendidik anak-anak supaya mereka juga tahu bagaimana cara belajar. Kenapa ada pelatihan? Kenapa ada kursus? Di situ mereka nggak dikasih. Ini yang saya maksud itu kursus-kursus di luar gitu. Kenapa itu seringkali efektif? Karena di situ mereka belajar bagaimana cara belajar gitu. Sehingga mereka bisa menyimpulkan, oh, saya harus begini, akhirnya mereka berkembang sendiri gitu. Jadi juga itu tidak membuat siswa menjadi pasif. Pasif. Jadi transfer of knowledge saja. Mereka mengharapkan knowledge-nya saja. Betul. Udah naik tunggu guru aja dah. Iya. Kan tunggu apa yang akan dikasih guru. Akhirnya ilmu pengetahuannya sebatas apa yang disampaikan sama guru atau di LKS gitu. Di LKS kita tunggu aja, ujiannya pasti itu aja. Betul. Padahal yang kita harapkan itu siswa itu tahu cara mendapatkan ilmu itu sendiri gitu. Tahu cara belajar, kalau tidak ada guru ya dia bisa belajar sendiri atau bisa memahami sendiri. Sebenarnya itu yang pentingnya. Wah, ini semakin menghangat nih informasi yang disampaikan, dan saya banyak belajar juga dari yang disampaikan oleh Bang Yusuf. Mungkin kita ingin dengar Bang Yusuf ketika kuliah S2 atau S3-nya hal-hal unik atau kisah-kisah unik yang terjadi di masa kuliahnya. Baik, saya boleh minum dulu tapi ya. Panasan tidak Bang Yusuf? Enggak kok, enggak. Tentu kalau kuliah ke luar negeri itu kita sebagai mahasiswa internasional gitu, kita selalu looking forward ke sesuatu yang surprising, sesuatu yang kita yang masih misteri sebelumnya gitu. Dulu saya nggak tahu nih gimana rasanya pertama dikasih kuliah, dosennya ngomong pakai bahasa Inggris gitu. Bahasa Inggris Australia lagi gitu. Tapi ternyata benar, setiap sesuatu itu adalah learning by doing. Pertamanya mungkin kita harus adjust dulu nih. Apalagi aksen tertentu itu nggak selalu bisa kita ucapkan yang benar ya. Iya, pahami secara langsung gitu. Kalau Australia kan fried rice jadi fried rice gitu. Iga mate gitu, something like that. Kemudian
masalah culture juga gitu. Ada ya unik yang bisa disahut yang culture ya. Kalau di situ tuh misalnya di Australia, di kampus Australia, saya kan udah ada connect dengan beberapa mahasiswa lokal sebelum berangkat gitu kan, ada komunitasnya di biasanya ya. Nyampe situ mereka welcome, ngajak gitu, ngajakin nanti malam misalnya itu ngajakin ke gedung ini gitu. Nah, jadi minggu pertama saya di kampus University of Queensland itu UQ, saya disuruh bawa ID card. Nah, saya nggak tahu bahwa ID card itu adalah paspor atau KTP lokal gitu, ID. Nah, saya kira kartu mahasiswa. Akhirnya saya ke situ, saya bawa kartu mahasiswa. Ternyata bar. Di situ ada student bar gitu. Jadi di kampus-kampus Australia itu ada student bar. Saya shock gitu. Ini kampus, tapi ada tempat apa namanya? Buat yang beragama Islam itu kan agak aneh lah ya. Agak aneh gitu. Tapi karena rasa penasaran, cobalah itu. Akhirnya saya masuk, tapi saya masuk dengan, karena saya nggak bawa paspor waktu itu, saya dikasih gelang purple, ungu. Kalau mereka dikasih orange, ungu itu bawa umur. Ya, jadi saya masuk. Yang di dalam itu memang mereka desain itu ada tempat apa namanya, misalnya ada dance, ada di situ ada tempat bermain biliar, ada kemudian ada tempat ya, sosialisasi, betul. Ada tempat duduk sosialisasi mereka gitu. Ada tempat minum-minum juga. Ya, nah itulah. Jadi yang saya lihat di luar itu adalah terlepas dari hukum dan segala macam ya. Tapi yang mereka provide itu adalah sejenis apa ya? Sejenis tempat yang mempertemukan mahasiswa satu dengan yang lainnya. Misalnya kalau di NC State, di North Carolina State University, memang kalau di Amerika nggak ada student bar, nggak kayak di. Nggak ada ya? Ya, karena di Australia umur untuk boleh minum itu 18. Kalau di Amerika 21. Sehingga ya mereka lebih strict. Cuma kalau saya ambil benang merahnya, kenapa ada tempat-tempat itu, kemudian ada student center, ada library. Jadi kebanyakan tempat kampus itu adalah seolah kayak tempat hangout gitu loh. Kenapa? Karena kalau mahasiswa nggak dikasih tempat untuk apa namanya, untuk connect dengan mahasiswa atau insan akademik yang lainnya, maka mereka akan buyar. Karena nggak mungkin, nggak ada satu orang pun yang menjadi siswa, menjadi mahasiswa 24 jam 24/7 itu hanya bergelut dengan buku, nggak ada. Malah kita perlu berinteraksi ya. Betul. Jadi investasi terbesar mereka saya lihat di luar negeri itu selain lab sama kelas ya, sama ini, ada investasi mereka di library, perpustakaan. Dan perpustakaannya mereka bukan cuma untuk penyimpanan buku. Jadi salah penafsiran kita kalau misalnya perpustakaan itu adalah hanya tempat baca dan tempat apa namanya, tempat naruh buku, tempat minjem buku gitu. Jadi perpustakaan di luar itu, di situ malah tempat bukunya itu paling nggak sebesar tempat hangout gitu. Yang terbesar itu adalah di situ ada apa namanya, ada bagian di mana di situ ada meja-meja, ada bangku-bangku, di situ anak-anak diskusi, di situ ada beberapa bagian yang quiet study, di situ mereka belajar duduk bareng semua tapi nggak boleh ribut. Ada yang begitu Mas. Iya, jadi
Jadi hatta di perpustakaan itu juga disiplin tempat kayak ranjang, tempat tidur, kalau istirahat. iya kalau capek Capek. mereka bisa istirahat di Satu situ. hal yang saya lihat dari di luar itu ya, terutama negaranya di klub itu negara maju, mereka itu sangat menghargai warganya, gitu ya, sangat Betul. memberikan pelayanan yang luar biasa ke siapapun warganya. Betul. Itu, sehingga terbentuk mental yang apa ya, percaya diri, Betul. bangga, dan ketika bergaul dengan dunia luar dia sudah terbiasa gitu, dia tidak minder, tidak Betul. inferior, tidak. Itu yang saya lihat beberapa ya, negara itu sangat menghargai, jadi fasilitas umum itu biasa bagus, dan pelayanan ke masyarakat itu inklusif benar. Jadi Perpustakaan seperti yang digambarkan itu seperti mewah lah ya, mewah sekali. bahkan di situ di perpustakaan ada ruangan khusus tempat main game. Ada ruangan khusus tempat main game, ada ruangan khusus multimedia, di situ ada komputer yang canggih-canggih, ada apa namanya ruang komputer untuk ngerjain tugas, kemudian apa namanya di situ juga ada ruang untuk tutorial, ada tutor yang berbayar dan Itu yang seterusnya. saya perhatikan Bang Yusuf. Jadi kalau kita mau membentuk mental bangsa atau warga yang memiliki kepercayaan diri tinggi ya, jadi percaya diri itu kan akan membangun bagaimana seseorang berkomunikasi yang baik ya, artinya dia tentunya tidak takut ya, dan akan juga bisa mengekspresikan kreativitasnya dengan leluasa gitu kan, bisa dia menunjukkan kehebatannya kan, itu muncul dari kepercayaan diri dan mental yang kuat. Betul. Itu terbangun oleh perlakuan negaranya terhadap dia, iya kan? Betul. Seperti yang Bang Jizum sampaikan tadi, bagaimana coba kelas perpustakaan aja seperti itu disiapkan untuk warganya. Iya, bahkan saya belum habis sebutin fasilitasnya tadi di situ, di NC State itu. Tempat rekaman juga ada. Mau nyanyi, tempat rekamannya ada. Kemudian betah. iya, dan itu tahun ke tahun itu semua fasilitas ditambah. Fasilitas diperbaiki. Dan setiap semester mereka kasih borang. Kekurangan kita apa? Gitu. Itu dia sangat menghargai namanya pengetahuan ya, sampai seperti itu. Siapa yang tidak akan bangga mau ke perpustakaan bisa menyelesaikan pendidikan di sana, dia dilayani sudah seperti raja. Kalau misalnya di situ kita nggak punya akses terhadap buku tertentu, mereka bisa pinjamkan sampai dapat gitu. Pinjamkan dari tempat itu lain. Dia menghargai kita. Bagaimana kita tidak akan bangga sebagai mahasiswanya kan? Bagaimana kita tidak akan senang, dan kita akan tentu saja rasa untuk malu kita tidak bisa mengembangkan diri kalau dia seperti itu, kita diberikan fasilitas dan penghargaan. Itu yang perlu kita pelajari, itu kita tiru. Jangan sampai kita orang masuk ke perpustakaan aja udah disinisin, dan kasih senyum, disuruh salah sedikit dimarahin, atau fasilitasnya itu saja dan segala macam. Itu akhirnya tidak bangga, tidak merasa memiliki, tidak bangga, terus tidak penting lah kita ke perpustakaan. Jadi seperti itu kan, tidak ada hal yang menarik, tidak ada yang membanggakan yang diberikan kepada saya. Jadi, makanya nilai pendidikan itu rendah, jadi karena tidak kita anggap itu tinggi gitu. Makanya itu salah satu poin yang mungkin bisa kita ambil di situ adalah yang pertama harus akomodatif, kemudian yang kedua menjamin connectedness gitu. Keterhubungan. Yang akomodatif maksud saya ini adalah seperti katakanlah ini kita punya 30 siswa satu kelas. 30 orang ini nggak semuanya suka, kita nggak bisa jamin 30 ini semua kutu buku gitu. Ada yang ternyata dia dari sananya memang udah agak badannya udah agak kekar, suka manjat misalnya gitu. Gimana cara
mengakomodir itu gitu. Ada yang suka lari, ada yang suka skateboard dan segala macam. Nah, bayangan saya ke depan, hal-hal seperti itulah yang kemudian perlu jadi sekolah itu nggak mesti kayak tadi. Sekolah itu nggak, jangan sampai dalam pikiran, dalam benak kita maupun benak anak-anak itu adalah sekolah itu kelas, kemudian ada papan tulis, ada sekolah itu mestinya mengakomodasi semua kebutuhan berdasarkan karakter siswa kita. Iya. Kenapa kemudian mesti apa namanya, anak-anak yang suka hal yang berbeda ada yang memutuskan untuk berhenti sekolah karena di sekolah nggak ada. Bayangkan kalau misalnya di sekolah di belakangnya ada taman, ada apa namanya, tempat untuk rollerblade atau skating atau apa, manjat. Dan di NC State itu ya, tadi saya apa namanya, makanya kenapa tadi saya sebut akomodatif sama connectedness itu. Jadi yang pertama saya sebut tadi library, fasilitas sebanyak mungkin gitu. Yang berikutnya itu yang mungkin di sini kita masih jauh, gym, tempat olahraga. Di NC State itu, kalau kelasnya itu kelas udah ada yang mungkin udah umur puluhan ratusan tahun gitu. Kelasnya gitu aja gitu. Tapi gymnya itu di situ ada panjat tebing, di dalamnya ada terus ya, itu memuliakan manusia. Dan again, dia akomodatif untuk yang berbeda. Iya, untuk yang suka manjat, di situ ada tempat tenis, ada yang apa namanya, bermacam olahraga di situ, sampai boxing juga ada. Selain itu, kenapa saya bilang connectedness? Di situ mereka bertemu dengan orang-orang yang suka bidang yang sama juga. Akhirnya terinspirasi. Jadi salah satu permasalahan mahasiswa, pelajar itu loneliness. Loneliness itu sekarang menjadi satu masalah yang sangat-sangat bahaya. Kesendirian ya, kesendirian. Merasa sendiri di tengah keramaian. Kenapa? Karena mereka tidak bertemu dengan orang-orang yang memiliki apa namanya, yang memiliki hobi, yang memiliki aktivitas yang disenangi yang sama gitu. Nah, disitulah pentingnya tempat-tempat. Wah, ini sebenarnya kalau kita berbicara ini luar biasa Bang Izun. Ini inspirasi yang bisa kita ambil dan banyak sekali sebenarnya yang masih perlu kita benahi dalam pendidikan maupun dalam kehidupan menuntut ilmunya kita ini. Satu poin mungkin yang saya catat tadi itu, kita masih kurang memuliakan manusia, memuliakan ilmu masih kurang. Nah itu mungkin nanti bagi ke depan kita coba, mudah-mudahan Bang Izun sudah menjadi perwakilan dari Nusa Tenggara Barat untuk menyuarakan itu dan untuk membenahi pendidikan kita, dan semua kita berperan di sana. Yang penting kita terbuka untuk itu. Banyak sebenarnya yang ingin saya tanyakan dan sampaikan, tapi karena waktu, Bang Izun, kita terpaksa harus memutus siniar ini. Tetapi nanti kita bisa sambung. Tapi boleh saya tambahkan satu-satu supaya nyambung. Mungkin saya terlalu banyak panjang lebar melebar ke sana kemari dari tadi ya. Tapi poinnya kembali kepada keterampilan berbahasa. Kita duduk di student center, kalau nggak terampil dalam bagaimana mengelola bahasa, kita juga nggak bakal dapat teman gitu. Kita ke gym, kalau kita nggak mahir dalam berbahasa, kita juga bakal Jadi yang saya pelajari itu, kita dapat teman, kita dapat knowledge, kita dapat segala macam
itu tidak cukup hanya dengan diam. Anda ke tempat itu, Anda expect orang lain akan mendekati Anda dan memberikan sesuatu, no way, nggak akan terjadi. Again, connectedness akan terjalin, terjadi kalau kita mahir dalam berkomunikasi. Poin yang sangat penting, dan itu sekaligus sebagai penutup senior kita pada pagi yang cerah ini. Sahabat bahasa, demikian bincang bersama tokoh kita Ahmad Mujizun. Terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Terima kasih banyak, Mas Zam. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi kita semua. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.